Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 bersama saya Nadifa Al-Akila selaku moderator dan dua rekan saya yaitu Firdaus Azhar dan Jenny Jayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang LKS yang sudah kita buat, lalu media yang akan kami gunakan, dan kami juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media tersebut. Lalu untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, media yang kami gunakan di sini itu adalah GeoGebra. Nah, kalian juga bisa lihat pada bagian kiri itu terdapat kurva atau grafik. Dan pada bagian sebelah kanannya itu juga kita bisa mencari nilai diskriminan, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum. Nah, di bawahnya juga terdapat bentuk fungsi kuadrat. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus Azhar. Nah, ini adalah lembar kerja siswa yang kelompok kami buat. Di sini kami memilih materi fungsi kuadrat untuk kelas 8. Dan ada alat dan bahannya. Alatnya itu pulpen, pensil penghapus penggaris, dan bahannya tuh buku LKS sendiri. Media pembelajarannya, ini adalah media yang kelompok kami buat yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dari pembelajaran yang pertama, menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini ada 3. Yang pertama ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Yang kedua ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus C. Yang ketiga ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus BX. Pada kegiatan 1, siswa diminta untuk menggambarkan fungsi kuadrat menggunakan media yang sudah kami buat. Yang B ada menentukan sumbu simetri. Yang C ada menentukan nilai optimum. Kegiatan 2, di sini siswa harus melengkapi pertanyaan pada tabel menggunakan media yang sudah kami buat. Jadi diketahui nih fungsi kuadratnya, terus siswa diminta untuk mencari nilai A, B, dan C, terus sumbu simetrinya dan nilai optimumnya. Yang D ada menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, pada kegiatan 3, siswa diminta untuk melengkapi lagi nih tabelnya menggunakan media yang sudah kami buat. Jadi, di sini pertanyaannya tuh ada yang diketahui fungsi kuadratnya, terus yang dicari titik potong sumbu X-nya, X1 dan X2. Terus juga ada yang diketahui nih X1-nya dan X2-nya, terus siswa diminta untuk mencari fungsi kuadratnya. Nah, pada kegiatan 4, siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan dari nilai diskriminan pada grafik di bawah. Jadi kalau misalnya D-nya kurang dari 0 itu kesimpulannya apa, D-nya sama dengan 0 itu kesimpulannya apa, dan D lebih besar dari 0 itu kesimpulannya apa. Nah, pada kegiatan 5, pada kegiatan 5 ada contoh soal nih. Nah, di situ siswa diminta untuk mengerjakan soal seperti contoh yang sudah kami berikan tadi. Selanjutnya menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, pada kegiatan 6, siswa juga diminta untuk melengkapi tabel menggunakan media yang sudah kami buat. Hampir sama seperti mencari titik potong pada sumbu X. Jadi di sini pertanyaannya tuh ada yang diketahui fungsi kuadratnya, terus siswa diminta untuk mencari titik potong sumbu Y-nya. Ada juga yang diketahui titik potong sumbu Y-nya, siswa diminta untuk mencari fungsi kuadratnya. Selanjutnya menentukan titik balik atau titik puncak parabola. Di sini ada kegiatan 7. Di kegiatan 7 juga siswa diminta untuk melengkapi tabel di bawah menggunakan media yang sudah kita buat untuk mencari titik ekstrem dan nilai diskriminan itu. Jadi diketahui nih fungsi kuadratnya. Terus siswa diminta untuk mencari
titik ekstrem, dan nilai diskriminan. Selanjutnya menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Di sini ada menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui titik sembarang. Pada kegiatan 8, siswa diminta untuk menentukan fungsi kuadrat, titik potong sumbu X dan Y menggunakan media yang sudah kami buat. Jadi di sini udah ada nih gambar grafiknya, terus siswa diminta untuk mencari fungsi kuadrat, titik potong Y dan titik potong X. Nah, pada kegiatan 9, siswa diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai media yang sudah kita buat dari materi fungsi kuadrat. Dan selanjutnya, siswa diminta untuk memberi saran atau kritik terhadap penggunaan media GeoGebra untuk materi fungsi kuadrat itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenny Wijayanti. Oke, selanjutnya itu ada penggunaan media kita. Nah, yang kegiatan 1 tadi itu kan menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya. Nah, saya ambil salah satu contohnya itu Y sama dengan 5X. 5X kuadrat ditambah 11X. Berarti 5-nya itu A, 11-nya itu B. Nah, C-nya 0. Karena kan di soal tersebut kan C-nya nggak dikasih tahu, maksudnya nggak ada kan, dia cuma sampai 11X. Berarti C-nya dikosongin. Nanti kalau di soalnya itu tambah 11 doang, nggak ada X-nya, berarti B-nya dikosongin. Jadi hasilnya grafiknya seperti ini. Nanti siswa bisa langsung menggambarkan di LKS yang sudah dijelaskan tadi, ya LKS yang sudah kita sediakan. Terus selanjutnya itu ada di kegiatan 2, itu mencari sumbu simetrik dan nilai optimum. Oke. Saya ambil satu contoh soal itu X kuadrat min 6X min 18. Berarti kan A-nya 1. B-nya min 6, terus C-nya min 18. Ya. Nah, kita nggak usah ngehirauin grafiknya, tapi cukup kita lihat nilai A, B, C-nya, sumbu simetriknya, dan nilai optimumnya. Nah, berarti nilai A-nya itu kan 1, nilai B-nya min 6, C-nya min 18 kan. Nah, untuk sumbu simetriknya kita dapat ini 3,0, dan nilai optimumnya kita dapat 0,-27. Nanti siswa bisa langsung menulis di LKS tersebut. Terus kegiatan 3 itu menentukan titik potong grafik sumbu X. Oke, kita ambil X kuadrat tambah 4X min 16. Berarti X kuadrat 1, B-nya 4, dan C-nya min 16. Berarti min 16. Kita ganti. Oke, kita dapatnya itu titik potong sumbu X-nya, X1-nya itu 2,47,0, dan X2-nya min 6,47. Atau kita bisa membulatkan jadi ini 2,4 atau 2,5, dan X2-nya min 6,5 atau min 6,4. Itu juga bisa, terserah siswanya mau membulatkan atau tidak, itu nggak jadi masalah. Oke, selanjutnya itu kalau kegiatan 4 nggak ada di media kita, itu hanya kan mencari kesimpulan diskriminan, nilai diskriminan. Kita lanjut ke kegiatan 6. Itu juga sama, nggak berpacu pada media kita karena siswa langsung mengerjakan di LKS tersebut dan melihat contoh soal yang sudah disediakan. Kita langsung lanjut ke kegiatan 6, itu menentukan titik potong sumbu Y. Kita langsung aja, soalnya itu X kuadrat tambah 9X tambah 15. Berarti X kuadrat 1 tambah B-nya berarti 9, C-nya itu 15. Berarti 15. Langsung aja kita dapat berarti titik potong sumbu Y-nya itu 0,15. Nah, kita langsung lanjut ke kegiatan 7. Itu menentukan titik balik atau titik puncak parabola. Nah, tetapi kan di sini di media ini kan cuma ada nilai diskriminan kan. Nilai titik ekstremnya itu siswa
bisa menghitung sendiri. Jadi misalkan contohnya itu 2x kuadrat tambah 6x min 7. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu 6, dan C-nya itu min 7. Nah, berarti di sini nilai diskriminannya itu 92. Kalau 92 itu berarti lebih besar dari 0 kan? Nah, itu nilai ekstremnya berapa? Kita lanjut ke terakhir, itu kegiatan 8. Menentukan fungsi kuadratnya. Nah, itu siswa bisa mencari di media kita. Misalkan diketahui fungsi kuadratnya itu x kuadrat min 6x tambah 8 berarti 1. Di sini min 6, B-nya, 7-nya plus 8, berarti 8. Itu dapat. Nah, ini grafiknya. Nah, nanti dicari tahu titik potong Y-nya berapa nih. Oh, 0,8. Terus titik potong X-nya itu X1-nya 4,0, X2-nya 2,0. Gitu. Nanti ada di LKS kita itu diketahui grafiknya. Nanti sama ada titik-titiknya, nanti siswa bisa langsung mencari tahu untuk mendapatkan bentuk fungsi kuadratnya itu seperti apa sih. Nanti kalau misalkan siswa belum yakin dengan apa yang ia kerjakan, bisa langsung mengerjakan di media. Benar nggak sih fungsi kuadratnya seperti ini gitu. Nanti langsung dimasukin aja. Nah, ketemu grafiknya benar nggak sih yang ada di LKS tersebut. Kalau misalkan benar, berarti bentuk fungsi kuadratnya seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.